Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Hud makirim peluang nama akan atinopai sian pangadupan hamagoan saat tuhaluaon hasangapon na di akka anak di bata. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah optimis. Sesungguhnya orang percaya itu tidak pernah pesimis. Jadi orang-orang Kristen itulah orang-orang yang optimis, bukan orang-orang yang pesimis. Maka dikatakan oleh Paulus, orang yang berpengharapan. Ketika dia juga gagal, tidak akan mengeluh terus. Ketika dia juga kalah, tidak menjadi sakit. Ketika ia juga ada penderitaan atau kesulitan, dia tidak hanya menangis-menangisi. Tetapi orang percaya itu adalah berpengharapan. Berpengharapan itu adalah sebuah kekuatan orang percaya. Maka dikatakan oleh Paulus adalah pengharapan. Tetapi dalam pengharapan segala yang kita terimalah, itu yang memerdekakan kita. Jadi kita orang percaya itu, orang Kristen itulah orang-orang yang optimis. Maka bagaimana sifat optimis itu? Sifat optimis itu adalah yang pertama yang kita lihat adalah dia tidak pernah menangisi sebuah kegagalan. Artinya apa? Kalau dia gagal sama seperti Thomas Alva Edison, berapa kali dia gagal untuk menemukan bola lampu ini? 1000 kali gagal. Tapi apakah dia kalah? Tidak. Dia selalu berpengharapan, memiliki harapan. Ada harapan baginya. Harapan itu yang membuatnya sekalipun sampai 1000 kali dia gagal. Coba kita bayangkan. Mungkin kalau kita, saudaraku, sampai 10 kali gagal, ya sudahlah, kita akan buang itu. Dan kita tidak akan lanjutkan mungkin itu. Kalau kita mungkin membuat sebuah, mendesain sebuah gambar atau apapun, mungkin gagal 5 kali, 10 kali, mungkin kita buang. Tapi itu bukan sifat orang, bukan sifat anak-anak Tuhan. Justru sifat anak Tuhan harus menjadi orang yang optimis, orang yang merdeka. Yang memerdekakan keadaan kemampuan dalam diri kita untuk bertahan. Berpengharapan akan menjadi sukses. Jadi sifat optimis itu adalah sifat yang harus betul-betul kita bangun. Maka melihat tantangan itu, sebuah menjadi baginya adalah menantikan dan sebuah harapan. Bukan menjadi orang yang jatuh. Tapi kita adalah sebagai orang-orang percaya harus ada harapan. Dan itu juga sifatnya dikatakan oleh Salomo. Kita harus memiliki harapan. Harapan itu membuat kita bisa bertahan. Suami istri itu bisa bertahan setia adalah sebuah harapan. Anak-anak dalam menggapai cita-citanya adalah sebuah harapan. Dan pekerjaan dan juga untuk melamar sebuah pekerjaan. Dan juga sebuah bisnis. Dan juga menggapai semua harapan cita-cita. Itu adalah harus ada berkekuatan di dalam harapan. Harapan itu membuat kita ada kemampuan untuk berjuang. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani 6, di sana dikatakan sungguh luar biasa bahwa pengharapan itu adalah menjadi sauh bagi orang percaya. Artinya jangkar kekuatan kita.
Jadi itu sebabnya orang percaya itu tidak pernah menangis ketika ia gagal. Tidak pernah dia langsung mengeluh dan dia langsung lemas ketika dia mungkin juga ada sebuah kemelut, ada persoalan. Tapi dia akan terus bangkit. Jadi sebuah kebangkitan itulah optimis kita. Jangan menjadi orang yang pesimis. Yang terakhir, saudaraku, yang betul-betul yang mau diarahkan oleh firman ini bagi kita adalah menjadi orang yang berkemenangan. Itu setiap manusia ada kelemahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada itu. Tapi kita masing-masing ada kelemahan. Tapi kita jangan jadikan kelemahan itu menjadi alat kita untuk mundur. Jangan jadikan kelemahan itu untuk berdalih. Tapi justru di dalam kelemahan itu kita harus ada prinsip. Kita harus bisa menang. Banyak orang yang drop ketika dia kalah. Banyak orang semakin terpuruk ketika dia melihat tidak lagi pengharapan. Maka di saat dia mengalami ada sebuah penyakit, dia tidak memiliki kekuatan lagi dalam tubuhnya, maka dia drop dan kalah, bahkan bisa menjadi dead. Artinya apa? Karena tidak memiliki pengharapan dan kemenangan. Nah, saudara-saudaraku, ini benar-benar betul-betul kita mau diuji oleh nats ini. Bagaimana ketika ada penyakit dalam tubuhmu? Apakah kamu langsung lemah dan langsung drop? Kalau manusia langsung lemah dan drop ketika ada penyakit dalam tubuhnya, sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Paulus, sebuah konsep yang hebat sekali bagi kita. Paulus dalam nats ini adalah mau orang berkemenangan. Dia betul-betul dia tahu itu. Tubuhnya ini adalah tubuh yang lemah. Tubuh yang panah. Tubuh yang memiliki keterbatasan. Tubuh kita ini pasti ada penyakit. Tidak ada tubuh yang tidak ada penyakit. Jadi bohong kalau dibilang tidak ada penyakit dalam tubuhnya. Siapa bilang? Semua manusia itu ada di dalam tubuhnya ada penyakit. Tetapi justru jangan jadikan penyakit ini dalam tubuh kita itu menjadi kita drop atau menjadi lemas. Bukan. Walaupun tubuh kita ini sakit, iman kita jangan sakit. Pikiran kita jangan sakit. Saudara hubungan kita jangan sakit. Pola berpikir kita jangan sakit. Ini yang sebenarnya. Jadi kita harus membangun terus hubungan itu dalam harapan dan dalam kasih Tuhan. Jadi ketika kita juga tubuh kita ini sakit, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai imanmu sakit. Jangan sampai sakit kita kepada Tuhan dan kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Ketika kita sakit terus jadi dosa, jangan. Apa-apa. Tapi jadikan itu semualah untuk menjadi sebuah kemenangan dan harapan supaya kita memiliki orang yang optimis. Jadi iman itu kekuatan kita lah. Harapan itu menjadi harapan kita untuk berpegang pada firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami agar kami kuat di dalam Kau. Amin.